mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjiku seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintaku seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalam kasih tidak terselang Tuhan sudah mengangkat ke tempat yang tinggi Bapak Paulus. Alhamdulillah, Dia sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi Alhamdulillah, Dia keluarga hatinya boleh berdoakan. Alhamdulillah, semoga dengan hormat Bapak kami berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami itu semua kasih cinta, dan kami tetap berkata bahwa Engkau baik dan benar. Apa yang terjadi saat ini itu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami, mengasihi keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Engkau sungguh Allah Tuhan yang kami puja dan disembah, yang kami tinggikan, muliakan, agungkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya dan Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan baru. Dan pada saat ini Tuhan, untuk kami lebih dikuatkan dan diteguhkan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau firman bagi kami, sehingga kami Tuhan semakin dikuatkan kembali, semakin teguh dan semakin disucikan oleh firman Roh Kudus. Berdoa hamba-Mu, biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus Tuhan selalu berbagi kami salat dan acara ini semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih keluarga besar yang saat ini sedang secara manusia mengalami berkat cinta karena ditinggalkan oleh orang tua kekasih Bapak Paulus dan sudah menemui kita. Tapi kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik buat kita. Amin. Lalu kita orang percaya, kita yakin ketika anak Tuhan itu dipanggil Tuhan, dia sudah ada bersama dengan Bapa kita di surga. Hari ini kita akan mendengar dengan firman Allah. Kita buka kitab kita dalam 1 Korintus 15. Kita akan membaca dalam ayat yang ke-32. Saya akan membaca, saudara boleh simak dengan baik firman Allah ini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas dalam 1 Korintus ayat yang 32 ini dikatakan bahwa orang yang mati itu akan dibangkitkan. Tentunya kita yang masih hidup, saat ini kita yang masih sehat, kita juga akan menanti giliran kita. Kita akan menanti tiba saatnya kita juga akan
dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kematian seseorang, bahwa kematian manusia itu sudah akhir dari segala sesuatu. Artinya mereka mungkin berpikir bahwa kalau sudah mati ya sudah habis urusannya, tidak ada lagi urusan-urusan yang lain. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab bagaimana setiap orang yang mati itu pasti akan dibangkitkan. Baik itu orang yang benar, baik itu orang yang berdosa, baik orang yang cinta kepada Tuhan, baik orang yang tidak cinta kepada Tuhan. Tetapi kebangkitan itu pasti akan terjadi. Kalau kita sebagai manusia kita sadar ketika kita mati kita akan dibangkitkan. Ketika kita mati kita akan dibangkitkan dan kita akan memperoleh sesuatu pertanggungjawaban selama kita hidup. Tentu saja selagi kita masih hidup saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau seperti Pak Paulus saat dia sudah berbaring, yang sudah meninggalkan kita semua, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Pak Paulus hanya tinggal menunggu kebangkitan itu. Dan ketika kebangkitan itu terjadi, itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam 2 Korintus kan dikatakan seperti ini. 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10 dikatakan seperti ini saudara. Sebab kita semua harus menghadap tatap pengadilan Kristus. Sebab setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat, kita itu pasti akan mempertanggungjawabkan. Hari ini peristiwa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga besar dari Pak Paulus. Allah sudah menyatakan karya terbesarnya. Bagaimana Allah sudah memanggil Pak Paulus pulang ke pangkuannya. Tetapi kita yang masih hidup, kita yang saat ini berada di tempat ini, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan selagi kita masih hidup. Jangan kita menganggap bahwa sudah selesai kalau mati. Makanya tadi dalam 1 Korintus tadi, kalau orang mati itu tidak dibangkitkan. Lebih baik kita itu makan dan minum lalu besok kan kita mati sudah tidak ada urusan lagi. Tetapi bagaimana di sini dalam 2 Korintus ini dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tatap pengadilan Kristus. Supaya apa saudara? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya ya. Supaya setiap orang itu memperoleh apa yang patut diterimanya. Hari ini kita yang masih hidup saudara, ketika kesempatan itu masih Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, ketika kesempatan itu masih Tuhan berikan bagi saya dan saudara, apa yang harus kita hidup, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup menjadi orang-orang percaya. Yang pertama saudara, kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan 18 sampai 18 dikatakan seperti ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi selama kita hidup yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, satu, kita itu jangan mudah
mengalami kejut hati atau tawar hati. Manusia sering sekali terkadang seperti ini, saudara. Ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, misalnya Tuhan izinkan kita mengalami sakit, lalu tidak sembuh-sembuh. Sakit itu menggerogoti pikiran kita, hati kita, menggerogoti sukacita kita. Lalu kita itu menjadi orang yang tawar hati, orang yang putus asa, orang yang tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi di sini dikatakan kalau kita hidup, kita itu jangan menjadi orang yang mudah tawar hati. Sekalipun dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin berkosong, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Selagi kita hidup, terkadang kecewaan, tawar hati, itu terkadang itu ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa nanti satu saat bahwa kita akan sama seperti apa yang dialami oleh Bapak Paulus ini. Oleh sebab itu ketika kita masih hidup, mari pergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu kita saat yang masih hidup saat ini, jangan kita kecewa. Walaupun manusia secara jasmani kita mungkin semakin merosot, tapi setidaknya manusia rohani kita boleh dapat diperbarui setiap hari, setiap saat. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, dengan tidak menyangkal namanya, tapi akan tetap selalu bersyukur dan berkata, Tuhan, apa yang Kau kerjakan dalam hidupku itu semua baik. Apa yang Kau perbuat itu tidak ada yang pernah salah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya biar kiranya firman yang kami dengar pada saat Tuhan pagi hari menjelang siang ini boleh akan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini, dan terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Engkau Allah sumber dari segala penghiburan akan menguatkan dan meneguhkan keberadaan kehidupan iman mereka, supaya mereka tidak tawar hati ketika mereka melihat peristiwa ini. Walaupun mereka saat ini kehilangan seorang figur, seorang yang dikasihi, seorang Bapa yang dicintai, tapi kami percaya penghiburan dari Tuhan Aku akan selalu nyatakan dan buktikan bagi anak-anak, cucu dan keluarga besar yang ada dari Bapak Paulus yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya biar kiranya lewat kebenaran firman-Mu akan tetap menguatkan kami semua, meneguhkan iman kepercayaan kami, dan kami Tuhan Yesus tidak menyangkal nama-Mu di akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di mana pada saat ini ya Tuhan, kami Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus menghantar peti jenazah ini ke ladang penguburan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan berkati baik perjalanan kami dari tempat ini ya Tuhan sampai Tuhan Yesus di ladang penguburan. Kami serahkan Tuhan acara yang kami akan laksanakan di sana. Tuhan pimpin ya Tuhan, Tuhan sertai ya Tuhan, dan biar kiranya berkat Tuhan boleh tetap Tuhan kami rasakan tempat ini pada hari ini ya Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Pada kami menghantarkan peti jenazah ini ke ladang penguburan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, dan kami mau akhiri acara Tuhan pada saat ini pelepasan peti jenazah di tempat ini, dan kami akan menuju ke ladang penguburan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus,
Sebelum kita pulang, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah Tuhan pelepasan jenazah hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk mengangkat di jenazah ini kepada kuburan. Kita panggil orangnya dulu, siap. Jangan pegang di jalan pada itu. Tuh, tunggu depan. Depan. Tunggu depan. Mimi. Iya nih. Nah. Ini kita untuk yang keluarga satu nih mobil. Ada di depan. Sana sampai ya Kak begini. Naik motor semua dan ada ini enggak? Kamu naik motor. Berdiri situ semua. Berdiri situ semua ke bawah aja. Yang keluarga ke bawah ya. Siapa ini? Salih sudah belum di atas Salih? Salih sudah. Iya. Ya, terima kasih. Kita orang naik mobil katanya. Nah, ini ada mobil keluarga satu. Iya. Nah, itu udah di depan itu aku pegang. Motornya tinggal berapa? Motornya aku tuker sama yang bawa mobil. Ya? Ya penting lewat anak-anak gitu. Si Joyce mana ya Joyce ya? Kak, tiga. Joyce mana? Nggak tahu, nggak sama Ika. Ya. Kopi ini. Yang mau mobil ini siapa aja? Hah? Yang bawa mobil ini? Mobil apa itu? Ini udah siapin satu. Ini foto di. Siapa aja mau ikut ini? Hah? Yang mau ikut ini siapa aja? Istrimu ikut mobil siapa? Itu mobilnya. Ya udah ikutin aja. Gabungin mobil yang mana? Itu tuh. Ini. Ah, apa itu pindah dulu? Boleh, udah nggak apa-apa, nanti asumsi lagi langsung. Mana? Nanti aku kasih tau Mairu. Jadi mobil speknya masih mobil bisa bawa. Pikar ini ada itu apa tuh? Roti.
Ya? Muat ya? Satu cukup. Udah tadi mau 3. Ayo deh. Udah Mas Ari. Udah. Apa? Kopungnya Oma. Jadi kaki ke sana, baru naik pala kan. Mau langsung pala aja. Gunung kan, dari bawahnya kan. Kakinya ke sana. Enggak guys. Kebalik. Ini langsung aja. Kalau itu jangan pelan. Ayo, dorong. Lagi. Ya. Bang. Dulu kami Gak apa-apa, nggak ketutup, gak apa-apa. Gak apa-apa, nggak ketutup. Yang warna putih. Ikut mobil yang putih. siapa? Ikut mobil yang putih. Udah. Hah? Lu bawa apa? Dia tukar sama motor tadi. Motornya bawa yang punya mobilnya. Taruh di pinggir sana deh. Iya. Di mobilnya, Mas. Ya. Kamu mau bawa apa? Motor. Yang bawa foto mana yang bawa foto? Yang bawa foto siapa ya? Hah? Yang bawa foto. Foto mana tadi? Fotonya di bawah sini, Neng. Mana, Neng? Suruh sini. Fotonya di sini, Bro. Oh, ntar. kamu di depan nih. Iya. Kakak udah belakang aja. Kakak belakang aja. Kakak belakang. Ini mana nih sih? Ini. Kasih kode, Mas, masuk. Itu dari sini.
Ini mau depan sini. Siapa sih itu? Bah dia lulunya. Oh, nggak kayak bapaknya berarti. Bapaknya mah nggak perlu langsung SKSD. Kasih nomor HP juga langsung. Tatset. Pantesan milihnya ini, milihnya siapa namanya? Milihnya si Ganjar, soalnya Tatset. Kan papi kamu lah, Yos. Aku panggilannya juga aku si Gemoy. Beda ya. Aku kesukaan Gemoy. Orang di dalam badan juga mereka pada bilang aku Gemoy sendiri. Tapi dia di ini sama Gibran jadi muda lagi deh ya. Dandanannya. Kemarin iya. Kemarin kan kayaknya tua banget ya. Ini stylish juga. Stylish hipsternya. Oh iya. Halo. Mau ya tapi dia ya nggak takut ya. Nggak tahu bapaknya. Kayak. Nah, aku udah sampai sini. Nanti kanan. Itu apanya? Pakai milih lahan. Sip yang lah. Bos Bangka. Oke, ya. Tunggu, belum selesai. Oke. Ya. Lanjut. Ini Kak, terima kasih Pak Sopir. Monggo. Dorong ya. Tahan ya. Ya. Awas kayunya. Ayo terus. Awas kayunya. Ayo nggak bisa tahan saja. Betul. Ada kayu. Jangan megang terus Sini ya. Kak, sini. Sini. Kok bisa langsung ya, Be? Ini di sini, Dek. Miring. Ya nanti kayu. Miring. Udah langsung boleh. Ya. Ke sana, belakang. Kasih ke belakang. Bawahnya. Sana aja. Sampai belakang. Udah kayu ya, udah di kayu ya. Dorong bawah. Dorong bawah ya. Yo. Sini, maju ke atas. Naik ke atas. Maju. Ya. Lagi dikit Lagi. Udah. Udah, dorong ke sana aja. Dikit lagi. Dorong aja, jangan diangkat. Terus lagi. Dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Udah. Masuk, Kak. Udah. Kamu di atas dulu dah. Digoyang. Enggak apa-apa, di atas dulu.
Gimana nih? Dodi. Ini dulu. Iya Pak, ya Pak. Nih, kurang kemari dikit aja soalnya agak sempit di sini. Apanya? Ya kurang dorong dikit sini. Dorong kanan. Kita dorong aja dong. Kita dorong aja. Ya, dah, sip. Turun ke nggak jadi masalah. Dulu pun nggak apa-apa, nanti tinggal yang ibadah langsung. Ya turun. Di bawah ya, sudah ya. Ya siap. Ayo. Tar dulu ya, siapa yang ngangkat tali? Balok. Udah kita ngangkat ayo. Ya, ayo. Orangnya asas angkat balok. Iya. Orangnya sini nih, sini kurang nih sini orangnya. Sini bagi. Bagi sini. Apa weh? Perlu tak? Coba tes aja dulu tes. Ya. Itunya punya ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bawa dikit, jangan takut gitu ya. Barang-barang. Lantai sama-sama. Sama, turunnya sama. Jangan kena ini kurang depan nih. Kurang turun, Udah gampang nanti. Ya udah. Dah. Dekat sini dikit, agak miring. Yang kunci bata itu talinya. Belakangnya dari sana. Ya sini dari sini. Nanti kun talinya kun balok. Tunggu. Enggak, tetap belakangnya kurang kanan dulu. Terus jaminnya Pak, Belakangnya tetap kurang geser. Kurang geser. Ya dikit yang belakang. Yang belakang aja kurang lurus. Oh ya udah. Ya. Kurang lurus dikit. Masih kurang. Belum digeser. Enggak nembus ini. Yang penting enggak kena turun. Nah, ya. Lihat. Enggak. Sedikit lagi. Yang mana? Yang belakang nggak geser dikit ke sana. Dikit aja, jangan banyak. Ya, dikit aja. Nah, ada. Ya. Udah. Sip. Mana udah? Talinya nyangkut enggak? Ya, cukup ya. Jangan ngelihat lubang, Pak. Jangan ngelihat lubang. Jangan ngelihat lubang. Lubang jelasnya suhun. Nih, ini sini dikit, Li. Aman. Anak di situ. Nanti jatuh talinya jangan diangkat dulu tadi. Dari sini, Po. Terserah di mana mau panitia. Anak. Baginya. Sebelah sana sini bagi. Dapat. Hah? Ada 3 dus. 3 dus. Orang satu. Oh, mau ini ya? Balik kuburan. Balik kuburan. Simon. Sangkul. Kepenuh sangkul. Jadi bagi. Bagi sana satu. Satu lagi. Banyak di sana. Bagian kuenya ke belakang, Pan. Kuenya bagian ke belakang. Bagian kuenya bantu ke belakang bagian. Puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan kita sudah sampai di ladang pekuburan ini. Kita akan adakan ibadah singkat. Mari kita mulai. Mari kita nyanyikan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini buat acara persemayaman jenazah kekasih kami Om Paulus, Engkau sudah menyertai perjalanan dari gotong royong hingga ke tempat ini, dan sebentar ibadah persemayaman jenazah kami serahkan dalam tangan kemurahan Allah, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengurapi kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah di tempat ini Tuhan yang menolong. Kami percaya keluarga Tuhan yang memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah pada saat siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian di seberang sana, air mata hilanglah. Seberang sana, air mata hilanglah. Seberang sana, damai senang. Sampai di seberang sana, yaitu surga yang kekal, ada Yesus yang akan terus menyertai kita. Karena itu biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian belakang langit biru. Yang besar yang Allah kerjakan dalam setiap hidup manusia, di mana Tuhan telah memanggil pulang seorang bapak, ya, seorang kakek yang dikasihi oleh anak-anak, dikasih oleh cucu-cucu, dan terlebih keluarga besar Gereja Pantekosta yang ada di Kota Agung. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kematian merupakan sesuatu mungkin bagi manusia ngeri, ya, karena tidak semua orang ingin seperti ini. Tetapi apa mau dikata kalau kita sudah dipanggil oleh Sang Penguasa, Sang Pemberi hidup, bahwa satu kelak manusia dia akan
kembali ke pangkuan yang menciptakan. Kita yang hidup pada saat ini tentunya punya satu harapan. Kenapa? Orang yang hidup tentunya orang yang punya satu harapan. Ketika Tuhan memanggil kita satu saat, itu berarti bahwa kita sudah mempersiapkan hidup kita ini. Artinya kondisi kerohanian kita ini kita harus persiapkan sebelum kita dipanggil oleh Sang Pencipta. Oleh sebab itu kita pada saat yang hadir pada saat ini, kita percaya bahwa memang manusia akan mati, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh satu kehidupan. Enggak apa-apa. Dan kehidupan itu dia akan peroleh bukan di dunia ini, tapi berbicara tentang kehidupan nanti yang sudah disiapkan oleh Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus." Artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan dibangkitkan nanti. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, memang dibangkitkan. Ya, orang jahat pun dia akan dibangkitkan, tapi dia akan dibangkitkan bukan memperoleh sesuatu yang baik, tapi dia akan memperoleh sesuatu yang tidak baik. Tapi berbeda dengan orang yang benar, percaya kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu tempat yang bukan dengan buatan tangan kami manusia, tapi tangan Allah. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setiamu baik dalam hidup kami. Walaupun saat ini kami Tuhan kehilangan, kami keluarga merasa sedih ya Tuhan, merasa sosok yang menjadi teladan bagi keluarga yang ada telah dipanggil pulang oleh-Mu. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwasanya Tuhan, apa yang Engkau buat itu semua Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Teguhkan kami semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Hiburkan mereka Tuhan, berkati iman mereka. Mereka tetap terus percaya dan tidak menjadi kecewa dengan Engkau ya Tuhan. Tetapi mereka justru boleh dapat bersyukur dan berkata, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan terlebih khusus Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menjadi penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa manusia itu dia diciptakan dari debu tanah. Dia akan kembali juga menjadi tanah. Dan roh itu dia akan kembali kepada yang menciptakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di mana Tuhan pada hari ini kami telah menyaksikan anugerah-Mu yang terbesar. Yang ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kami yang hidup pada saat ini, supaya kami boleh dapat berjaga-jaga dan boleh tetap setia di dalam Engkau. Hari ini Sabtu tanggal 17 Februari 2024, kami menguburkan Engkau almarhum Bapak Paulus Dermawan atau panggilan Tan Bunwan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan, sebelum kita tutup, saya mempersilakan kepada mewakili keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya atas keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh jemaat GPDI Kota Agung, buat seluruh handai tolan, masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus Yayasan Mulia yang sudah menghantar orang tua kami sampai pemakaman dan penguburan saat siang hari ini. Biarlah Tuhan saja yang membalas semua kebaikan apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Papa saya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada handai tolan, keluarga, jemaat, masyarakat, tokoh masyarakat yang ada. Kalau Papa saya punya salah dari perkataan sikapnya yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon dengan sangat, saya minta maaf yang sangat-sangat sedalamnya, dan pintu maaf dibuka selebar-lebarnya. Biarlah kiranya Tuhan yang Maha Esa membalas semuanya apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami juga mewakili pengurusan gereja, sekiranya ada kesalahan kami dari hari pertama ataupun sampai pada saat ini, kami juga memohon maaf. Kami tahu bahwa Bapak Buruan ini dari awal, ya, sebelum saya ada di Kota Agung, memang dia juga berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya apa yang menjadi, ya mungkin kami manusia itu banyak salah ya, tapi kami mohon untuk dimaafkan. Puji Tuhan, sebelum kita tutup, keluarga dipersilakan untuk menabur bunga. Tumpang dulu, jangan dulu tanah. Karena kita mau doa. Saya di atas. Ada dua kali. Dikit aja, dikit. Nanti di atasnya nggak kebagian. Udah dikit aja. Dikit aja tangannya. Dikit aja. Apalagi tuh? Ini. Udah minggir, udah ya. Salah tambah buah. Jangan tutup ya dengan doa dulu. Udah nih. Doa dulu nih. Doa dulu. Seluruh rangkaian acara ibadah mengucap syukur yang sudah tolong semua berjalan dengan baik. Terima kasih atas kebaikan penyertaan yang Tuhan. Ada juga seluruh keluarga yang ada diberikan kekuatan, seluruh juga Tuhan orang-orang yang mengantar, masyarakat yang ada, kiranya semua diberkati, dibalas segala kebaikan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tutup acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Petugas persilakan untuk menutup program kuburan. Mimi, langsung kasihin ya. Udah. Tante Dora udah. Ntar aja. Tutup aja dulu. Udah.
ini. Yo naik yo naik yo naik. Percaya sama dia mah. Kali kita fokus aja kita semua fokusnya kepada Yesus. Seberapa banyak di antara kita yang mengasihi Yesus yang melihat setiap tangan terangkat angkat tangan yang syukur. Terima kasih karena detik ini masih ada ini karena sampai hari ini tetap percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, kuasa yang tak terkatakan. Terima kasih. Itulah.
Jalannya nanti udah biar lagi enak ya dari jauh anak-anak bawa nih Jessica berkat anaknya udah usahanya lahir masa udah ini yang belum Nih. Si enak ini. Lagi. ada nabur-nabur lah. Ayo. Bawa ayo. Depan. Apa itu basic? Sama itu kapan yang motor? Ya Pak, ya dari sekitar rumah. Ada stepengnya orang ada. Cing di biasa. Mas,
Entar keluarga barengan. Iya. Sipo foto dulu. Gelap Pak. Udah ya. Lagi, saya lagi. Mobil dah. Ayo Mas. Mau foto dulu. Dan nanti. Semua. Ya, Ipo, yuk. Ya dari sini Pak, masuk aja. Itu HP kamu ya, Dong? HP kamu ya? Pakai HP kamu. Apanya? HP kamu yang bagus motornya. Paripak sayang. Paripak sayang. Ya nggak apa-apa. Ayo masih bawa. Ayo semua yuk. Ayo kok kesana udah. Ini biar kamera. Di belakangnya boleh. Di belakangnya boleh. Di belakangnya boleh. Nah. Ayo. Ayo di belakangnya. Sini kosong di belakang. Sini kosong Duduk. Ini belakang. Ya duduk boleh lah. Jason, foto dulu. Halo. Siapa deh? Sekarang Joy mau tempat Oma. Tuh, sejalan ini. Mana yang kita lewat mana? Sini. Panas. Kayaknya lempet saja. Waduh, nggak bisa mengecilkan badan aku. Ini lebih lega dari perkiraan. Ini loh. Masa ya? Iya. Sini mah. Mama. Hello. Itu di mobil ambulan. Bean. Belum tur lagi sih baru. Kenapa? Bulan ama. Kopian. Itu sebelahnya babu itu, nenek. Awas duri lah. Iya, ada pakai itu ini mah. Ini enggak ada yang bersihin ya? Tempatnya sudah blukar. Yang pakai kapsul kayak Tempatnya blukar. Besok pagi Aneh ya mah. Dia nggak bakal merem dari pendapat. Oh iya, anak sayangan siapa dulu? Pegang apa ini blukar? Oh, nanti ada ini loh. Ini kan bikin baru ya, Os. Bikin baru tadi kan enggak ada. Hah? Ya rumah Joklan lah. Udah ketemu ceweknya. Kangen. Masuk lah udah. Sama Joklan. Ya nyari yang kirain itu tadi salah namanya lain. Kok namanya lain? Iya makanya namanya lain. Pantulan. Iya Joyce. Aku gendong ya Joyce ya. Gendong. Ya, Oh mantep juga lu Joyce. Astaga.
Kan sudah besar. Ya, sekarang kita sudah tempat Oma ya. Ya, Oma udah ketemu sama Opa ya. Oke. Oma sudah ketemu sama Opa ya. Bahagia ya. Bahagia ya. Oma sama Opa sudah bahagia ya. Ketemu ya. Dadah. Dadah. Joy, pulang dulu ya. Bahagia ya. Opa sama Oma ya, bahagia ya. Bukan Joyce. Joyce. Ayo. Taruh. Ayo sana. Panas. Dia ikut mobil nggak? Mau nggak, Jess? Jess? Dah apa? Udah. Kita pulang dulu ya. Joyce, nona begitu ayo. Joyce nggak asal nih. Opa, Opa, Joy, pulang dulu ya. Bahagia ya. Dadah. Dadah, Opa nggak sakit lagi ya. Ya. Dadah, Pak. Siji loro dadah Engkong. 1, 2. Kita pulang dulu ya Engkong ya. Pulang ya Kong, besok mau pulang. Ketemu lagi, nggak tahu kapan. Engkong bahagia ya. Bahagia.